Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allah as'al an yarzuqana ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Jadi sebelum kita memulai kajian, saya mengajak semuanya untuk selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kebaikan yang kita lakukan. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wa mabtughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seseorang kecuali amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas tentang sunnah mandi-mandi yang disunnahkan kan? Terakhir kita membahas tentang mandinya orang kafir ketika masuk ke dalam agama Islam. Jadi orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam, dia disunnahkan untuk mandi. Ditambah catatannya itu, jikalau orang kafir ini tidak berhadas besar di waktu kekafirannya. Jikalau orang kafir ini tidak berhadas besar di waktu kekafirannya, atau tidak haid kafirah ini di waktu kufurnya. Kafirah berarti perempuannya. Jikalau dalam keadaan junub ataupun dalam keadaan haid di masa kafirnya, maka wajiblah mandi setelah Islamnya. Menurut pendapat yang paling sahih. Menurut pendapat yang paling sahih. Yang selanjutnya, mandi yang disunnahkan adalah wal majnunu wal mughma alaihi idza afaqa, yaitu orang gila dan orang pingsan yang tersadar kembali. Orang gila dan orang pingsan yang tersadar keduanya, maka yang kedua orang ini disunnahkan mandi. Dengan catatan orang gila dan orang pingsan ini tidak keluar air mani, dalam keadaan gilanya atau dalam keadaan pingsannya. Maka jika dipastikan keluar, terlalu cepat, enggak? Maka jika dipastikan keluar, maksudnya apa yang dipastikan keluar itu? Air mani di waktu gilanya ataupun di waktu pingsannya,
maka wajib dia mandi setelah tersadar dari kedua sifat tersebut. Tambahan ditulis, menurut kebiasaan seseorang jika dalam keadaan gila selalu keluar air mani. Sebagaimana yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i. Masuk juga di dalam pembahasan ini, ditulis, masuk juga di dalam pembahasan ini, masuk juga di dalam pembahasan ini orang yang terputus-putus gilanya, bukan gila permanen. Orang yang terputus-putus gilanya. Kapan gilanya muncul lalu berhenti, di situ dia disunnahkan mandi. Datang lagi, putus lagi, maka ketika putus di situ dia disunnahkan mandi. Bisa dipahami kan? Jadi gila itu terbagi kepada dua, ada gila permanen, ada gila yang tak permanen, yang maksudnya yang berwaktu-waktu dia. Kadang sudah gila, kadang sudah sehat, kadang gila lagi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu sakitnya itu, saking parahnya sakit beliau sampai pingsan. Baginda Nabi ya, saking parahnya sakitnya beliau waktu di akhir-akhir hayat beliau itu kan. Beliau sampai pingsan dan setelah tersadar beliau mandi. Yang selanjutnya mandi yang disunnahkan adalah wal ghuslu 'indal ihram. Mandi ketika ingin melaksanakan ihram. Dan tidak ada pembeda pada mandi ini, dan tidak ada pembeda pada mandi ini antara orang yang balik atau tidak. Baik dia balik atau tak balik, itu disunnahkan mandi ketika ingin melaksanakan ihram. Dan antara orang gila dan orang berakal, dan antara orang suci dan orang yang haid. Jadi siapa-siapa saja yang ingin melaksanakan ihram, maka disunnahkan untuk mandi. Jikalau seandainya orang yang ihram ini tak menemukan air untuk mandi, tadi kan disunnahkan untuk mandi kan? Tapi dia tak menemukan air. Apa yang harus dilakukan? Maka dia tayammum. Mandi yang disunnahkan selanjutnya adalah mandi ketika lidukhuli Makkah, ketika ingin memasuki kota Makkah. Jadi beda ya antara mandi ihram dengan mandi ketika ingin memasuki kota Makkah. Bagi seorang yang berihram, baik untuk haji ataupun umrah, tempat ihram itu kan nanti kalau kita seandainya nanti masuk ke bab haji itu tertentu, tidak setiap tempat itu bisa dijadikan sebagai miqat kita untuk berihram. Ada tempat-tempat tertentu seperti Lam-Lam atau misalkan Bir Ali atau misalkan di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh baginda Nabi. Itu rata-rata di luar kota Makkah. Jadi ketika ingin berihram disunnahkan mandi. Nanti ketika ingin masuk ke kota Makkah atau masuk ke kota Makkah juga disunnahkan untuk mandi. Apalagi mandi yang disunnahkan walil wuqufi bi Arafah, dan ketika wukuf di Arafah.
ketika hendak wukuf di Arafah sebelum berangkat itu, maka disunnahkan untuk mandi. Kapan itu wukuf di Arafah? Di hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Apalagi mandi yang disunnahkan. Kalau ini semua sampai ke bawah ini berkaitan dengan perkara haji ya. Yang tidak berkaitan dengan perkara haji itu sudah selesai mandi-mandi yang kita bahas. Walil mabiti bi Musdalifah wa li ramyil jimari salat. Mandi untuk orang yang mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah, dan mandi untuk melempar jumroh yang 3. Di sini mandinya harus hati-hati ya, tak boleh pakai sesuatu yang berbau. Jadi bukan sabun Lifebuoy kau bawa ke sana. Bukan sabun Dove kita bawa ke sana, atau misalkan Gif gitu biar mahal kan, agak mahal dikit. Enggak. Shinzui itu agak mahal dikit. Enggak, sabun yang tidak mengeluarkan bau. Biasanya ada itu sabun khusus yang disediakan hotel yang tidak berbau sama sekali. Karena nanti ditakutkan terkena dam. Sebagaimana seorang laki-laki tak boleh memakai pakaian yang berjahit ketika dia sedang ihram. Sebagaimana seorang laki-laki tak boleh terputus rambutnya. Maka banyak yang harus dijaga. Maka butuh tenaga lebih ketika orang ingin melaksanakan haji. Kenapa? Karena ibadahnya ini ibadah yang 1 kali seumur hidup kewajibannya. Maka harus hati-hati, harus teliti, harus hati-hati, dan harus memang benar-benar dipelajari. Jangan sampai kita pulang ke Indonesia ini masih dalam keadaan berihram. Ada sebahagian orang itu tak sah rukun-rukun daripada hajinya, tak sah. Tapi dia tak tahu karena tidak belajar. Sehingga dia pulang ke Indonesia ini masih dalam keadaan menyandang gelar ihram, masih berihram. Walaupun dia sudah memakai baju, tapi dia belum tahallul, belum terputus. Sedangkan orang yang ihram itu haram berhubungan badan. Haram walaupun dengan yang halal, dengan istri kita sendiri, tapi haram ketika itu. Sebagaimana puasa, makan hukumnya kan boleh. Apa hukumnya makan kolak atau minum es campur? Boleh. Tapi di siang Ramadan itu diharamkan. Ada keharaman yang sementara di situ ketika kita sedang berihram. Jadi memang butuh kehati-hatian. Makanya bagi para jamaah itu sering saya katakan, kalau kamu mau berangkat 5 tahun lagi, maka 3 tahun lagi setelah mau pemberangkatan itu dimulailah dengan manasik, dengan belajar masalah haji. Kenapa? Karena banyak yang harus kita pelajari di sana. Dan ke sana pun tidak mudah. Sampai hari ini harus menunggu 20 tahun. Untuk di daerah Mandailing saja, ketika kita ingin mendaftar haji, tahun ini mendaftar, 20 tahun yang lagi baru berangkat. Itu pun harus dibayari setengah. Dan disunnahkan mandi ketika melempar jumroh yang 3. Jumroh yang 3 di dalam hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi itu dia hari ayyamut tasyriq 11, 12, 13. Maka dia disunnahkan mandi setiap harinya. Ketika ingin berangkat di tanggal 11, maka dia disunnahkan mandi. Berangkat lagi tanggal 12, dia sudah disunnahkan mandi. Berangkat lagi tanggal 13, dia disunnahkan mandi. Dan mandi yang terakhir yang disebutkan di kitab kita ini apa? Mandi untuk tawaf. Mandi untuk tawaf. Baik itu tawaf kudum dan tawaf ifadah dan tawaf wada'. Ditulis, menurut pendapat yang sahih, tidak disunnahkan mandi pada tawaf ifadah kecuali dia memperdapati
pada badannya bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap. Kecuali dia memperdapati pada badannya bau yang tidak sedap. Jadi kalau seandainya bau badan kita sudah berubah ketika kita ingin melaksanakan tawaf ifadah, maka lalu disitulah yang disunnahkan untuk mandi. Tapi kalau seandainya tidak memperdapati bau yang demikian, maka menurut pendapat yang sahih tidak disunnahkan untuk mandi. Jadi kalau ditanya tawaf itu terbagi kepada berapa? Ada 3. Pertama tawaf qudum, itu tawaf kedatangan. Baru pertama kali datang ke Makkah itu disunnahkan tawaf, namanya tawaf qudum. Lalu tawaf ifadah, itu tawaf rukun. Lalu yang ketiga namanya tawaf wada, itu tawaf perpisahan ketika kita ingin meninggalkan kota Makkah.